boleh. Tahu ini namanya dengan siapa? Oke, nama saya Rangga Aditya Saputra. Panggilannya? Rangga. Iya. Mas Rangga dari prodi mana? Saya dari prodi S1 Pendidikan Luar Biasa tahun 2020. Ini saya izin mau wawancara. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh nih? Saat ini Mas Rangga, menurut Mas Rangga, pendidikan inklusif yang ada di Indonesia ini itu seperti apa ya? Kan karena kita tahu kalau Indonesia ini Mutunya itu pendidikan inklusif, memberikan pendidikan inklusif. menarik. Kalau menurut Mas Rangga sendiri, keadaannya itu kenyataannya bagaimana? Oke. Kalau di Unita sendiri yang saya rasakan dari awal kuliah sampai sekarang ini udah cukup. Itu dibuktikan karena satu fasilitas lingkungannya. Kan kalau di kita di gedung-gedung itu kan ada guiding block yang warna kuning itu kan penunjuk jalannya itu warna kuning. Nah itu disabilitas netra yang mengalami hambatan penglihatan. Kemudian ada lagi rem atau bidang miring, jadi teman-teman yang menggunakan kursi roda tidak kesusahan gitu, jadi nggak harus lewat tangga dan kemudian ada lagi huruf braille di setiap kelas, jadi itu memudahkan untuk teman-teman tunanetra untuk membaca ruang kelas atau sebuah ruangan yang ada di gedung tersebut, kayak ruang kelas berapa ya, 0622 misalnya, tapi nggak ada temen nih gitu, kita tinggal baca aja, oh kira-kira ini nggak yang kelasnya dengan braille itu. Kemudian apa lagi ya, nah itu sih kalau dari segi fasilitas lingkungan. Kalau dari sosialnya sendiri, menurut Mas Rangga ini bagaimana teman-temannya, dosen-dosennya? Apakah sudah baik semua ataukah masih belum mendukung anak-anak inklusi? Oke. Untuk sosialisasi, kalau di sepengalaman saya di PNB Mire nggak ada masalah, teman-temannya enjoy aja ya, bisa menerima teman-teman yang disabilitas, apa ya, kayak tidak ada merasa katasan, oh kamu disabilitas satu tipikal itu nggak ada, jadi ya udah ya bercanda ya bercanda aja biasa, ngobrol kantin bareng, kayak itu sih kalau untuk teman-temannya. Kemudian untuk dosennya juga udah baik, mereka juga memahami tentang disabilitas, apa yang sekiranya dibutuhkan, dan mengkomunikasikan juga nih pembelajarannya bisa nggak untuk diikuti. Contohnya nih, kemarin waktu saya UTS, saya ditanya sama dosen saya itu, ini UTS-nya mau gimana, kan teman-teman kan pada pakai kertas ya nulis gitu, pada jawaban gitu. Nah, saya kalau lewat Google Form bisa nggak? Bisa dulu, saya bisa, jadi mengkomunikasikan agar teman-teman yang mengalami disabilitas, sebagai contoh saya disabilitas netra itu tidak terhalang mengikuti pembelajaran. Terus kayak ada kuis itu juga, teman-teman diberikan waktu 15 menit, kami diberi waktu 30 menit, jadi ada toleransi dari dosen, dan kami saya juga sebagai penyandang disabilitas netra merasa oleh diberi toleransi, dukungan yang
bagus, jadi saya tinggal memaksimalkan apa yang saya riset. Dari pengalaman pribadi Mas Wahyu, apakah ada pengalaman yang tidak mendukung dalam mendukung anak-anak industri? Buruk ya di luar kampus atau di dalam kampus Mungkin di lingkungan UNESA yang tidak mendukung. Apa ya, tidak mendukung. Sejauh ini sih saya rasa aman sih ya. Udah cukup, udah lebih dari udah cukup. Mungkin kalau misalnya mau diimprove kayak guiding block di PLB saya sendiri itu rasa kurang timbul. Jadi kalau kalau menurut saya ya itu kurang timbul, jadinya kadang-kadang suka hilang arahnya, jadi suka keluar dari guiding blocknya. Mana yang arah kemana guiding blocknya ini lagi ya, jadi harus cari lagi. Dibanding saya pernah main juga di gedung PGSD itu guiding blocknya lebih tebal-tebal, jadi lebih kerasa kalau kita pakai sepatu gitu. Jadi aman nih, jadi kayak lebih pede gitu. Ini nih guiding blocknya gitu. Jadi enak. Mungkin itu aja sih mungkin kalau mau di pro. Terus kemudian kalau dari yang lain-lainnya alhamdulillah. Jadi perlu diimprove seperti guiding Betul. Iya. Terima kasih Mas Rangga sekian wawancaranya ya. Selamat sore. Adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa terkecuali untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam lingkungan yang sama dengan yang lain. Dalam dunia pendidikan, inklusi berarti bahwa setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan akses yang setara untuk belajar bersama dengan teman-teman lain. Inklusi tidak hanya tentang menerima, tetapi juga menghargai setiap keberagaman dan memastikan setiap individu mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai salah satu kampus yang berkomitmen pada pendidikan ramah difabel, Universitas Negeri Surabaya atau yang biasa kita kenal dengan UNESA memiliki berbagai macam layanan inklusi yang beragam. Nah, melalui pusat pelayanan disabilitas atau yang disingkat dengan PLD, UNESA memberikan pendampingan akademik, bimbingan belajar, serta akses layanan teknologi yang adaptif. Berbagai macam layanan sarana prasarana yang ada di UNESA ada beberapa contoh, yaitu para khusus disabilitas, ada juga guiding block, serta akses jalan untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda. Tak hanya itu, di sini juga ada kamar mandi khusus disabilitas, lift yang sudah aware dengan teman-teman yang menggunakan kursi roda, serta jalur landai yang bisa digunakan oleh teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, layanan-layanan di sini diharapkan teman-teman mahasiswa UNESA bisa lebih semangat untuk menggapai cita-cita dan belajar secara optimal di UNESA, tidak memandang fisik maupun kebutuhan khusus yang mereka miliki. Anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Mereka memiliki potensi besar yang dapat berkembang apabila berada dalam ruang yang aman dan support. Mereka tidak sekedar hanya membutuhkan bantuan, tapi juga membutuhkan sebuah pemahaman. Cara belajar mereka pun juga mungkin berbeda, tetapi bukan berarti mereka tidak mampu. Dengan pendekatan dan pemahaman yang tepat, maka potensi tersebut akan terus berkembang dan kemampuan yang ada dalam diri mereka akan terus berkembang dan terus bermunculan. Dukungan untuk anak inklusi dapat dimulai dari hal yang sederhana namun berdampak besar, seperti memberikan
bersikap empati dan menghargai perbedaan, menyediakan lingkungan belajar yang ramah dan mudah diakses, memahami kebutuhan belajar mereka, serta memberi motivasi dan ruang untuk berkembang. Keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan inklusif. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak inklusi dapat tumbuh percaya diri, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya.